Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Wian Indriani, calon guru penggerak dari Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan tentang simulasi praktek coaching. Apa yang dimaksud dengan praktek coaching? Itu merupakan suatu upaya atau kerjasama dalam bentuk kemitraan antara seorang coach dengan coachee, di mana seorang coach selalu menggali dengan pertanyaan dan pertanyaan untuk menggali potensi dari coachee agar coachee dapat menyelesaikan masalahnya sendiri atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pada kesempatan kali ini, saya bekerja sama dengan rekan saya sesama calon guru penggerak Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Aditya Pratama yang nantinya akan berperan sebagai pengamat, dan Bapak Ade Suharno sebagai coachee, sedangkan saya sendiri, Wian Indriani, sebagai coach. Dalam simulasi peragaan praktek coaching ini, kami berharap kami sudah menerapkan model TIRTA. TIRTA merupakan singkatan T. Tujuan umum, I. Identifikasi masalah, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Adapun TIRTA itu sendiri dalam bahasa Jawa berarti air. Air selalu mengalir dimanapun ia berada. Begitupun peserta didik kita. Ibaratnya peserta didik kita adalah air. Maka biarkan potensinya mengalir, sedangkan kita sebagai guru berperan untuk membantu menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pengaliran air tersebut. Dalam praktik coaching ini, terdapat sebuah kasus di mana seorang anak atau siswa yang diperankan oleh Bapak Ade Suharno mengalami masalah dengan salah satu guru mata pelajarannya, yaitu Bapak Aditya Pratama. Dalam hal ini, Bapak Aditya Pratama membuka les privat bagi murid-muridnya. Sedangkan Mak Ade Suharno tidak mengikuti les privat tersebut karena beberapa hal. Ia merasa terganggu dengan hal ini karena ia merasa ada perbedaan sikap yang diberikan oleh Bapak Aditya Pratama selaku guru mata pelajaran. Bagaimana kelengkapannya? Selamat. Iya, Ade. Coba kemari sebentar, Ade. Iya, Bu. Iya, kemari sebentar. Ya, kemari dulu ya. Ada apa ini? Ya, silakan duduk dulu ya, Ade. Iya, Bu. Ya, oke. Begini loh, Ade. Ibu perhatikan, Ade ini akhir-akhir ini seperti ada yang difikirkan gitu. Apakah mungkin Anda yang ingin Ade ceritakan kepada Ibu? Gimana, Bu ya? Ya malu, Bu, mau cerita. Gak usah malu. Iya. Sebenarnya sih, Bu. Capek. Oke. Nah, Anda boleh bercerita kepada Ibu. Tapi sebelumnya Ibu ingin tanya dulu. Setelah cerita nanti, apa yang Ade harapkan, apa yang Ade ingin capai dari diskusi kita kali ini? Sebetulnya sekarang tidak ada masalah, Bu. Iya. Kalau misalkan saya cerita sama Ibu di masalah saya sih isinya gitu. Oh begitu, iya. Kalau itu memang harapan Ade, silahkan sekarang Ade boleh bercerita. Siapa tahu ada yang bisa Ibu bantu. Dari mana saja boleh. Iya, Bu. Jadi gini,
saya tuh kan diajar sama Pak Adit ya Bu. Ibu tahu kan? Oh iya. 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 Nah, Pak Adit itu beliau kan membuka les privat di rumahnya Bu. Oh begitu. Sejak kapan ya Pak Adit membuka les privat tersebut? Nah Adit? Belum terlalu lama sih Bu. Seingat saya sekitar sejak tahun ajaran baru kemarin. Itu beliau selalu mempromosikan, mengajak kami murid-muridnya untuk ikut les privat di rumah beliau. Oh begitu ya. Terus Nak Ade sendiri ikut dengan les privat dari Pak Adit itu? Akhirnya sih saya ikut Bu. Itu kan dia masalahnya. Jadi kan teman-teman sekolah saya semua mereka ikut. Jadi cuman saya sendiri yang nggak bisa ikut. Oh begitu. Lah memangnya kenapa Nak Ade tidak ikut saja? Ada alasan, ada sesuatu mungkin kenapa Nak Ade tidak ikut les privat dengan Pak Adit? Iya Bu. Saya ada masalah dengan untuk les privat seperti itu kan ada biaya tambahan ya Bu. Jadi orang tua saya sudah bantu pulang untuk biaya sekolah saya. Saya rasa kalau untuk les privat saya nggak bisa untuk menyampaikan kepada orang tua saya. Ataupun menjadi beban lagi untuk orang tua saya. Adik, Pak Ibu masih lengkap juga? Bapak saya beliau hanya jadi kuli bangunan Bu. Sementara ibu saya hanya seorang pembantu rumah tangga yang kadang juga kalau ada yang dulu beliau baru ada pekerjaan, dia tidak ada yang dulu ya terima saja Bu. Oh ya sudah, jangan sedih seperti itu. Semua pekerjaan itu insya Allah diridhoi oleh Allah ya. Nah sekarang ini mau tanya lagi, dengan pekerjaan orang tua yang seperti itu dan dengan keseharian Nak Ade yang membutuhkan banyak biaya ini, biasanya kalau Nak Ade ke sekolah diberi uang jajan tidak? Kalau diberi uang jajan, boleh Ibu tahu berapa uang jajan Nak Ade selama ini? Iya Bu. Untung bahwa itu antara kadang 5.000, 7.000 gitu. Tapi seringnya sih saya malah nggak. Jadi kadang saya ya membawa bekal sendiri dari rumah. Oh iya, Ibu paham sekarang. Jadi sebetulnya terkendala di biaya ya Nak Ade ya. Nah memangnya les privat tempat Pak Adit itu berapa kali dalam seminggu? Kalau teman-teman ikut sih itu ada 3 kali Bu, dan kita harus membayar setiap 5.000 setiap kali pertemuannya Bu. Jadi dalam 1 minggu kan itu ada totalnya. Nah tentu hal itu membuat saya akan saya nggak mau membuat orang tua menjadi terbebani pikiran kalau saya ikut les privat. Tapi Nak Ade suka kan dengan mata pelajaran yang dibawa Pak Adit di sekolah?
Awalnya saya sangat suka sekali Bu. Mungkin itu memang bidang yang saya sukai ya. Tapi sejak kejadian ini saya jadi kurang suka Bu. Kok begitu? Emangnya kenapa? Coba ceritakan kepada ibu. Iya Bu, nggak tahu sih. Adik sekarang setiap masuk memberikan materi, dia selalu menyindir-nyindir gitu Bu. Murid-murid yang gak ikut tes privat dengan beliau. Jujur ya Bu, saya merasa risih, gak nyaman setiap kali pelajaran praktik sekarang. Saya pengen bolos. Nggak boleh begitu. Bagaimanapun pembelajaran di kelas, Ade tidak boleh berpikiran untuk bolos ya. Tapi Bu, Ada hal lain ya? iya Bu, ada satu hal lagi sebenarnya sih Bu, Ya, yang membuat saya semakin gak betah setiap pelajaran Pak Adik. oh ya, apa itu Ade? Jadi gini Bu, saya Bu, setiap pelajaran sejarah Indonesia nilai saya jadi kecil. Padahal setiap tugas paling mengumpulkan tepat waktu. Setiap ulangan saya selalu bahkan ya Bu, masa kawan saya dan nggak aktif itu dalam pembelajaran Pak Adik, nilainya malah lebih besar dari saya. Oh ya? Oh, mungkin Pak Adit punya pertimbangan tersendiri. Mungkin anak tersebut punya tugas-tugas lain sehingga nilainya bisa seperti itu. Ya, tapi Ade terus masuk kan kalau pelajaran Pak Adit, belum sempat bolos seperti yang dipikirkan Ade tadi kan? Iya Bu, saya tuh setiap pelajaran Pak Adik masuk terus. Bahkan tugas-tugas saya lengkap, nggak pernah ada yang kosong. Oke, sebentar. Sebelumnya, apakah Ade pernah menceritakan hal ini atau menanyakan hal ini kepada Pak Adit? Jujur sih Bu, sebelumnya memang saya terpikir untuk itu, tapi ya saya belum pernah bicara langsung sih dengan Pak Adit. Begitu. Ya, coba menurut Ade, jika memang itu permasalahannya, kalau ibu boleh simpulkan, berarti tadi sebetulnya masalah tidak ikut les privat satu karena terkendala biaya ya. Kemudian Ade tambah galau lagi dengan masalah nilai yang Pak Ade berikan. Kemudian merasa terima, sedangkan Ade terus masuk. Betul begitu permasalahannya Ade? Iya Bu. Kalau masalah materi saya nggak bisa memahaminya Bu, meskipun tidak les. Oh begitu. Jadi meskipun tidak les, menurut Ade sudah bisa mengikuti materi, jadi nggak masalah begitu ya, nggak ikut les ya? Iya betul begitu? Iya. Kalau gitu nih, menurut Ade sendiri, apa yang sebaiknya Ade lakukan dengan masalah-masalah yang Ade hadapi? Apakah Ade punya pilihan alternatif untuk menyelesaikannya? Iya sih Bu. Bagaimana ya Bu? Saya sih sebetulnya ingin menghadap langsung dan bertanya kepada Pak Adit. Bagaimana kira-kira menurut Bu? Menurut Ibu tidak ada salahnya sih Ade. Tapi seberapa yakin Ade dengan tindakan Ade ini? Apakah ada alternatif lain selain ini?
Tidak ada sih Bu, insya Allah saya dapat aja dengan Pak Adi. Oke, kalau begitu berarti Nak Ade sudah yakin nih, sudah siap dengan pilihan yang Nak Ade pikirkan tadi. Tapi sebelumnya Ibu mau memastikan lagi bagaimana komitmen Nak Ade dengan pilihan yang sudah Nak Ade pilih. Ya, Bu. Saya bisa Iya. itu ya Bu. Nah, begitu dong. Itu lebih baik ya. Nak Ade harus percaya diri dan bisa mengutarakannya kepada Pak Ade. Pas ketulusan Ibu mau mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya, bukan apa-apa, sama-sama. Ibu senang Nak Ade mau bercerita kepada Ibu. Apakah Iya, Bu. sekarang sudah merasa tenang? Iya, Ibu merasa lebih plong lega gitu dalam kita Iya. Oke, semoga kedepannya Nak Ade lebih terbuka lagi dan semoga juga orang tua Nak Ade diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rian. Selamat pagi Pak Ade. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah analisa kali ya. Kan tugas pengamat itu adalah menganalisa sebuah pertandingan gitulah ya. Pak Ade bertindak sebagai murid, sementara Bu Yan bertindak sebagai coach. Jadi sejauh ini atau yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi menurut saya cukup sangat-sangat maksimal sih dalam proses coaching. Bu Yan sebagai coach sudah melakukan berbagai upaya pertanyaan dengan tujuan untuk menggali potensi atau permasalahan yang sudah Pak Ade dapati. Begitupun sebaliknya Pak Ade juga sebagai murid mengutarakan dengan terbuka tentang permasalahan yang sedang beliau hadapi, terutama di sekolah ya. Karena tadi kita kan kasusnya tentang seorang anak yang mendapatkan diskriminasi, ketidakadilan dalam konteks nilai gitu kan. Maka dari itu ya sejauh ini dari prinsip atau teknik dalam coaching sih sudah mencukupi, yaitu keterampilan dalam membangun dasar proses, kemudian keterampilan dalam membangun hubungan yang baik, kemudian keterampilan dalam berkomunikasi, serta keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran si anak tersebut. Itu mungkin tadi selama 14 menit Bu Wian dan Pak Ade berbicara, itu waktu yang cukup lama sih dalam proses coaching gitu kan. Tapi boleh saya pendapat dulu kan? Iya boleh, silakan Bu Wian. Jadi sebetulnya di kasus ini seandainya si murid tersebut mempermasalahkan ingin les tapi tidak ada biaya, itu juga bisa lebih panjang lagi sih proses coachingnya. Iya. Makanya tadi saya tegaskan lagi, tanya lagi kepada si coach,
Iya. Jadi menurut coachnya itu kan nggak butuh les, berarti kan solusinya sudah kamu ya, berarti kan tidak usah les gitu, hanya saja perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan guru yang bersangkutan begitu Pak Adi. Iya itu sebenarnya Pak Adi gimana nih? masih bisa lebih luas lagi tuh Bu, Pak. Iya, kalau kita gali terus bisa lebih luas lagi kan. Itu. Iya sebetulnya. Dan itu apalagi kalau membicarakan masalah bidangnya itu biasanya kompleks banget. Iya, dan itu biasanya sering terjadi loh Pak, Bu, di sekolah. Tapi dengan konteks yang berbeda, dengan kasus yang berbeda itu sering sekali. Demikianlah serangkaian simulasi peragaan praktik coaching yang telah kami laksanakan. Kami tidak lupa meminta saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian atas terlaksananya simulasi peragaan praktik coaching ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wian Indriani. Salam Guru Penggerak.